Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Zul akan mengangkat kisah di mana seorang pemuka ateis kalah debat dengan seorang anak kecil. Kisah ini dikutip dari kitab Fathul Majid karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i, di mana orang ateis yang selalu mengandalkan logika hanya dikalahkan dengan logika mendasar saja oleh anak berusia 7 tahun tanpa perlu dengan buka kitab dan referensi. Al-Kisah, siapa yang tidak kenal dengan Imam Abu Hanifah? Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 699 Masehi, ulama yang bernama asli Luqman bin Tsabit. Beliau dikenal sebagai penggagas mazhab Hanafi yang sangat cerdas. Salah satu bukti kecerdasannya di usia remajanya yang baru menginjak 7 tahun, Abu Hanifah yang merupakan murid kesayangan Imam Ahmad ini pernah menang debat melawan seorang ateis. Dia adalah Dahriyah, seorang ateis yang sempat membuat resah dunia Islam di Baghdad. Menurut riwayat yang lain, Dahriyah bukanlah seorang artis melainkan seorang pendeta Yahudi. Terlepas dari perbedaan itu, Zul akan memaparkan bagaimana kisah seorang Imam Hanafi yang waktu itu masih sangat belia, bisa mengalahkan seorang Dahriyah yang menjadi fenomena waktu itu. Cerita ini bermula ketika seorang bernama Dahriyah datang ke Baghdad dan membuat gempar masyarakat Muslim waktu itu dengan mencoba merusak keyakinan yang berkaitan dengan ketuhanan dengan logika kecerdasannya. Para ulama pun mencoba berdebat dengannya, namun sayangnya setiap ulama yang berdebat argumentasi, argumen mereka mudah dipatahkan oleh Dahriyah. Hal ini tentu kemudian membuat khalifah resah, maka sang khalifah memerintahkan para menterinya untuk meninjau di daerah lain. Barangkali ada seorang ulama yang bisa menandingi argumen-argumen Dahriyah itu. Kemudian para utusan khalifah menemui Imam Muhammad bin Sulaiman. Beliau adalah salah seorang tokoh teolog ahli fiqih bermazhab Asy'ari. Beliau juga merupakan guru dari Imam Abu Hanifah. Setelah para utusan itu menyampaikan kerisauan sang khalifah tentang bagaimana Dahriyah telah mengalahkan ulama Baghdad yang dikhawatirkan mengganggu akidah orang awam di sana, maka disepakatilah akan dilakukan debat terbuka antara Imam Muhammad dengan Dahriyah. Selain itu, sang khalifah meminta agar perdebatan itu dilakukan di Masjid Jami' agar bisa disaksikan oleh masyarakat setempat. Tentu saja masyarakat yang mendapatkan informasi tentang akan diadakannya debat. Mereka sangat senang mendengar hal itu. Setelah waktu telah ditentukan, mereka ramai-ramai sudah mendatangi masjid sehari sebelum perdebatan dimulai. Masyarakat Baghdad sangat menaruh harapan kepada Imam Muhammad karena tinggal beliaulah satu-satunya ulama yang diharapkan bisa mengalahkan Dahriyah. Sementara itu, di rumahnya, Imam Muhammad tidak berhenti berzikir, mengucapkan tasbih, tahmid, mensucikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya membicarakan tentang ketuhanan adalah bukanlah hal yang sepele, dan beliau tidak sabar rasanya ingin membungkam Dahriyah yang telah membuat kerusuhan di kalangan umat. Jumat pagi harinya, Imam Abu Hanifah yang waktu itu masih sangat belia datang menghadap gurunya Imam Muhammad. Tidak seperti biasanya, beliau mendapati gurunya sepertinya dalam kegentingan. Imam Muhammad pun menceritakan keadaan yang sebenarnya perihal rencana perdebatannya dengan Dahriyah. Waktu itu pula Imam Muhammad teringat akan mimpinya semalam, lalu disampaikanlah kepada muridnya itu. Imam Abu Hanifah sebagai murid yang beradab menyimak dengan hikmat tentang mimpi gurunya. Imam Muhammad mengisahkan, "Aku bermimpi ada sebuah dusun yang amat luas lagi indah. Di sana kulihat ada sebatang pohon yang rindang dan lebat buahnya. Tiba-tiba di situ keluar seekor babi dari ujung desa. Lalu babi itu memakan habis buah yang masak nan ranum dari pohon itu. Hingga ke daun dan dahan-dahannya habis dikunyah, yang tinggal cuman batangnya saja. Selang waktu berlalu, keluar seekor harimau dari umbi pohon rindang tadi, lalu menerkam babi itu dengan gigi dan kukunya yang tajam, kemudian babi tadi mati." Setelah menceritakan mimpinya, Imam Muhammad termenung seketika. Kekelutan pikiran yang telah diakibatkan Dahriyah yang bisa menggeser pegangan akidah umat. Hal ini tidak bisa dibiarkan, harus dihapus segera, papar Imam Muhammad. Wajahnya yang tenang bagai air sungai yang mengalir jernih masih nampak bercahaya, walau di saat yang begitu genting. Sementara itu Abu Hanifah sang murid, selain cerdas, beliau juga punya kelebihan dalam hal tafsir mimpi, seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam.
Dalam pengamatannya, mimpi tersebut akan memberi pertanda baik bahwa Dahria pasti akan mengalami celaka akibatnya nanti. Setelah meminta dan mendapat izin gurunya, Abu Hanifah kecil pun mencoba menafsirkan mimpi sang guru. Abu Hanifah mengulas, apa yang Tuan Guru lihat dalam mimpi sebagai dusun yang luas lagi indah itu adalah tampilan kepada agama Islam kita. Pokok yang berbuah lebat itu adalah tampilan kepada sekalian ulamanya. Sedangkan sepohon kayu yang masih tinggal itu adalah Tuan Guru sendiri. Dan babi yang tiba-tiba muncul dan merusak pohon tersebut adalah Dahria. Sedangkan harimau yang keluar lalu membunuh babi tadi adalah saya. Insya Allah Tuan Guru, kata Abu Hanifah kecil. Setelah menjelaskan perihal tafsir mimpi kepada sang gurunya, Abu Hanifah pun memohon agar gurunya memberikan izin biar dirinya saja yang berdebat dengan Dahria. Dari pandangan kasyaf, Imam Hamad mengetahui bahwa sang murid insya Allah mampu melawan Dahria. Singkat cerita, Imam Hamad pun memberikan izin dan restu kepada Abu Hanifah kecil. Kemudian berangkatlah guru dan murid ini menuju Masjid Jami. Sesampainya di sana, ternyata Dahria telah tiba dan bersiap di atas mimbar. Seperti biasa, sebelum mulai berdebat, Dahria mengejek para ulama dengan suaranya yang lantang dan keras. Namun hal mengejutkan terjadi di tengah ramai orang dalam masjid itu. Seorang anak kecil berusia 7 tahun mengangkat tangannya, menyambut tantangan Dahria. Beliau berkata dengan suara lantang, "Guruku Imam Hamad, beliau terlalu mulia untuk berdebat dengan orang sepertimu. Biarlah aku saja menjadi lawan debatmu." Sambut Abu Hanifah pun menjawab dengan lugas. Dahria berdiri dan berkata, "Hai anak kecil, siapa kamu? Sungguh berani engkau menyambut tantanganku. Sedangkan ulama yang hebat-hebat yang bersorban dan berjubah telah kukalahkan." Abu Hanifah kecil menjawab, "Wahai Dahria, sesungguhnya Allah tidak melimpahkan kemuliaan dan kebesaran itu pada sorban atau jubah yang dipakai. Tetapi Allah menganugerahkan kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu dan bertakwa." Abu Hanifah lalu membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mujadalah, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Geram rasanya hati Dahria mendengar kelincahan dan kefasihan lidah dari Abu Hanifah kecil ini untuk mendebatnya. Maka berlangsunglah debat yang sangat mendebarkan dan menegangkan antara Abu Hanifah melawan seorang ateis yang bernama Dahria, yang terkenal dengan pemikiran materialis dan ateisnya itu. Di atas mimbar, Dahlia mulai melancarkan pertanyaan dengan lantang bertanya, "Benarkah Allah itu ada?" Dengan cepat Abu Hanifah kecil menjawab, "Jelas Allah memang ada." Tegas Abu Hanifah. Dahria meneruskan, "Kalau Allah ada, di mana tempatnya berada?" Suara Dahlia semakin meninggi. Imam Abu Hanifah yang menganut mazhab Asy'ari pun menjawab, "Allah tetap ada, tetapi Allah tidak bertempat." Dahria menyela, "Sungguh membingungkan, kau katakan Allah ada tetapi tidak bertempat." Bantah Dahlia sambil melemparkan senyuman sinisnya kepada hadirin. Dengan santai Abu Hanifah kecil menjawab, "Itu bisa saja wahai Dahria, coba Anda lihat pada diri Anda sendiri. Bukankah pada diri Anda itu ada nyawa?" Orang-orang mulai memperhatikan gaya ilmuwan muda ini berpidato dengan penuh bakat. Dahria menjawab, "Memang aku punya nyawa, dan memang setiap makhluk yang bernafas itu ada nyawa." Sahur Dahria. Imam Abu Hanifah berkata, "Tetapi apakah Anda tahu di mana letak nyawa atau roh Anda sendiri? Di kepalakah, di perutkah, atau apakah di ujung kaki Anda?" Seketika Dahria tersentak mendapatkan serangan balik seperti itu. Orang-orang mulai berbisik-bisik di antara mereka. Mereka mulai yakin bahwa Abu Hanifah kecil bisa mengalahkan argumentasi Dahria. Setelah itu Abu Hanifah mengambil segelas susu lalu ditampilkan pada Dahria seraya berkata, "Apakah dalam air susu ini ada kandungan lemak?" Dengan cepat Dahria menjawab, "Ya jelas." Lalu Imam Abu Hanifah bertanya lagi, "Kalau begitu, di manakah lemak itu berada? Di bagian ataskah atau di bawahkah?"
Sekali lagi Dahria tersentak, tidak mampu menjawab pertanyaan Imam Abu Hanifah yang sopan itu. Imam Abu Hanifah kecil melanjutkan, untuk mencari di manakah beradanya ruh dalam jasad dan tersisip di manakah lemak dalam air susu ini pun kita tidak mampu. Bagaimana pula kita dapat menjangkau di manakah beradanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam raya ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang telah menciptakan dan mengatur seluruh alam ini, termasuk ruh dan akal dangkal kita ini pun ciptaannya, yang sepatutnya kita tunduk dan patuh di bawah urusan takdir perintah yang maha agung. Suasana menjadi agak hening. Dahria terpaku di kursi, terbungkam lidahnya, merah mukanya, kesabarannya mulai terburai. Setelah kondisi agak reda, Dahria memberikan pertanyaan kembali, "Hai anak muda, apakah yang ada sebelum Allah dan apa pula yang muncul setelah Dia?" Dahria merasa pertanyaan ini akan merobohkan pemikiran Abu Hanifah kecil. Semua mata tertuju pada Abu Hanifah kecil, murid Imam Ahmad yang pintar ini. Lalu beliau menjawab, "Wahai Dahria, tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum Allah dan tidak ada sesuatu pun yang akan muncul setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang awal dan dialah yang akhir." Tegas Abu Hanifah singkat tapi padat. Akan tetapi Dahria menepis, "Sangat aneh, mana mungkin begitu? Tuhan wujud tanpa ada permulaannya, dan mana mungkin Dia pula yang terakhir tanpa ada lagi yang setelahnya?" Dahria mencoba berdalih dengan pikiran logikanya. Dengan tersenyum Abu Hanifah menjelaskan, "Ya Dahria, dalilnya ada pada diri Anda sendiri. Coba Anda lihat pada ibu jari Anda itu. Jari apakah yang Anda lihat sebelum ibu jari ini?" Sambil menunjukkan ibu jarinya ke langit, dan beberapa hadirin juga melakukan hal yang sama. "Dan pada jari kelingking Anda itu ada lagikah jari yang berikutnya?" Dahria membalik-balik jarinya, tidak terpikir olehnya persoalan yang dia lontarkan, bisa yang sekecil itu yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Jadi kalaulah pada jari kita yang kecil ini pun tidak mampu kita berpikir, apalagi Allah Zat yang Maha Agung itu, yang tidak satu pun yang mendahuluinya dan tiada sesuatu yang kemudian setelahnya. Sekali lagi Dahria tercengang, namun masih tidak berputus asa untuk mematahkan argumen anak muda yang telah mempermalukannya di muka umum ini. Dahria pun berpikir lagi, seperti sesuatu baru telah menyuntik otaknya. Dahria pun tersenyum sinis, hati Dahlia bergejolak bagai air tengah mendidih. Debat antara Abu Hanifah melawan ateis itu pun berlanjut. "Ini pertanyaan yang terakhir buatmu, wahai anak kecil." Sengaja Dahlia mengeraskan suaranya agar bisa menutupi rasa malunya. "Allah itu ada katamu, apakah pekerjaan Tuhanmu saat ini?" Pertanyaan tersebut membuat Abu Hanifah tersenyum. Ini pertanyaan yang sungguh menarik. Tapi dari tadi Anda melontarkan pertanyaan di atas mimbar dengan suara lantang yang bisa didengar semua hadirin. Jadi harusnya sekarang saya yang di atas mimbar tinggi agar jawaban saya dapat didengar oleh semua orang yang hadir, kata Abu Hanifah kecil. Abu Hanifah mempersilahkan Dahria turun dari mimbar. Dahria pun berjalan turun meninggalkan mimbar Masjid Jami', memberi tempat untuk Abu Hanifah kecil. Setelah di atas mimbar, Abu Hanifah berkata dengan suara lantang berwibawa, "Ketahuilah wahai Dahria dan para hadirin sekalian, bahwa kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini adalah menggugurkan yang batil. Sebagaimana Dahria yang berada di atas mimbar tadi diturunkan oleh Allah ke bawah mimbar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menaikkan yang hak, sebagaimana aku yang tadinya berada di bawah sana telah dinaikkan ke atas mimbar Masjid Jami ini." Bagai halilintar menyambar, argumen Abu Hanifah menerjang kedua pipi Dahria. Seiring dengan itu bergemalah suara takbir dari massa yang membludak memenuhi Masjid Jami'. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka memuji kewibawaan Abu Hanifah yang telah berhasil menyelamatkan martabat Islam dari lidah Dahria yang sesat lagi menyesatkan itu. Begitulah kisah debat antara Imam Abu Hanifah melawan seorang ateis. Beliau yang merupakan salah seorang pendiri mazhab 4 ini memang dikenal sebagai ahli mantik dan balagho atau logika. Kecerdasannya diakui oleh ulama yang semasa maupun generasi setelahnya.
Hingga saat ini nama Imam Abu Hanifah terus dikenal di seluruh dunia dan mazhabnya banyak diikuti oleh belahan dunia. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di komentar ya. Jangan lupa untuk kasih like ya. Dukungan dari teman-teman sangat berharga bagi Zul. Kurang lebihnya Zul mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.